Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi untuk semuanya. Nih Taiwan jam 9.25 menit teman-teman. Oke teman-teman, aku mau spill testi bakso cilok ayam berasal bahannya dari nasi. Dan ini ada juga yang tahu teman-teman ya, bakso cilok ayam tahu. Nah, bahan utamanya tetap nasi teman-teman. Nah ini teman-teman, setelah aku tahu rahasianya, cara bikinnya, walaupun dingin ataupun baru keluar dari kulkas tetap empuk dan matangnya sempurna teman-teman. Aku jadi ketagihan. Itu aku kenalnya mulai hari apa tuh teman-teman ya, hari Rabu kayaknya ya. Hari Rabu tanggal 20 bulan 9 2023 teman-teman. Itu bikin sekali. Aku bikin adonan banyak banget ya. Terus hari Kamisnya aku bikin lagi 2 kali bikin sehari teman-teman. Yang satu kali bikin aku kasih temen, yang kedua kali aku makan sama bos, sama bu bos. Ya ini masih ini sampai sekarang. Terus kemarin tuh bikin lagi yang cilok bakso ini, yang tahu sama telur teman-teman. Nah, dan dimakan seperti ini teman-teman. Ini aku kasih ketimun, aku kasih sambal pecel, aku kasih saus ABC pedas, aku kasih kecap manis. Nah sebenarnya aku kalau makanan nggak suka terlalu manis teman-teman, tapi nggak apa-apa, ini untuk testi biar cantik, untuk pelengkap. Nah caranya teman-teman, nasi sisa itu jangan dibuang ya teman-teman, bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam menu, banyak variasi teman-teman. Jadi intinya tetap bahannya pokok tuh nasi gitu loh ya. Jadi nasi itu dulu aku sebelum memasak seperti ini teman-teman ya, belum mengenali rahasianya seperti ini, itu belum mencoba seperti ini gitu loh. Itu aku bikin kerupuk, biasanya kerupuk nasi, kerupuk kentang, kerupuk tempe gitu, sering banget kan, itu banyak di YouTube ya tutorialnya. Nah, setelah hari Rabu tanggal 20 bulan 9 2023 ini teman-teman, aku pengen mencoba bikin pempek aslinya, sama cireng, sama pentol goreng. Nah, pada akhirnya aku males goreng-goreng gitu teman-teman ya. Akhirnya aku bikin seperti inilah cilok. Nah, caranya teman-teman ya, pertama-tama nasi kalau kita dari freezer, karena aku kan memanfaatkan nasi setiap masak lengket di panci. Aku rendam pancinya, aku ambil nasinya, aku tiriskan bersih teman-teman ya. Selalu aku simpan dalam kulkas sampai 35 kali teman-teman aku menyimpan. Maksudnya 3 kali masak terkumpul aku bikin ini. Sama bosku tadinya disuruh buang, setelah aku kasih tahu ini bahannya dari nasi yang bos suruh buang kemarin. Ah masa mini enak banget katanya. Habis makan 1 piring tuh ludes tinggal dikit. Kemarin juga makan banyak tahu yang aku gorengnya, yang sudah cilok aku goreng makan 3, yang tahunya cilok nggak digoreng ini makan 2, banyak kan. Terus yang apa tuh kemarin malam tuh makan 1 piring tinggal sisa dikit. Bu bosku, pasienku juga seneng. Dan udah teman-teman, langsung ke ceritanya saja. Karena nasiku dari freezer, aku kukus dulu biar empuk teman-teman ya. Habis itu aku hancurkan, aku haluskan sampai halus, dan nggak usah dikasih air dulu teman-teman, karena apa, nasinya sudah berair ya. Aku campur dengan tepung terigu 6 on tapi bertahap. Habis itu sudah kalis, aku campur dengan tepung tapioka 6 on juga. Jadi paduannya tuh sama teman-teman. Jadi kalau setengah kilo gitu, terigu setengah kilo, tepung aci atau kanji tapiokanya setengah kilo juga. Baru tahu teman-teman, dulu tuh aku bikin selalu keras ya teman-teman, gak enak, terus tengahnya tuh belum matang gitu. Ini matangnya sempurna teman-teman. Jadi habis itu diuleni sampai kalis, tapi bertahap teman-teman, jangan langsung dimasukkan semua ya. Terus habis itu kita bikin bumbunya, yaitu bawang putih, garam, penyedap rasa, kasih bubuk merica, bubuk apa tuh, merica bubuk maksudnya, dihaluskan. Terserah kalau merica kalian nggak bubuk ya nggak apa-apa, yang penting halus. Terus dikasih potongan daun bawang, dicampur sampai kalis teman-teman ya. Terus kita blender ayam kalau pakai ayam. Kalau kalian pakai daging sapi ya nggak apa-apa, pakai daging sapi. Aku pakai ayam. Nah caranya, ayamnya tuh di blender pakai es batu teman-teman. Kasih air dikit saja. Nanti kan es batunya kalau sudah hancur kan jadi air. Nah habis itu kita campurkan ya kan teman-teman. Kita campurkan semuanya sampai kalis, sampai tercampur sempurna.
habis itu kita tutup ya, tutup terserah pakai kain apa pakai tutup panci ya, ditutup, diamkan kira-kira 10-15 menit. Lebih lama ya oke lah teman-teman ya, tapi jangan terlalu lama-lama, maksudnya setengah jam atau berapa gitu. Terus habis itu teman-teman kita buka, itu akan mengembang dan hasilnya sempurna seperti ini. Baru tahu sekarang aku teman-teman, jadi ketagihan bikin makan. Jadi selain aku bikin kerupuk, sekarang aku bikin seperti ini. Nah, kalau aku mau bikin pentol goreng juga bisa teman-teman. Kalau bikin pentol goreng tinggal ini, cilok yang sudah jadi ini kita sunduk, kita bikin adonan seperti ini, terigu ya. Terigu yang sudah dibumbui dengan bawang putih, garam, penyedap rasa, terus merica bubuk, diaduk rata, dikasih potongan daun bawang, dibikin encer kayak kita mau goreng pisang tuh teman-teman. Nah, kita sudah sunduk-sunduk ini ya, pakai tusuk sate yang pentolnya. Habis itu kita panaskan minyak di wajan ya, sampai panas, baru kita ini masukkan pentol yang sudah disunduk-sunduk. Sekali masukkan 10 sunduk saja, jangan banyak-banyak teman-teman ya. Habis dari minyak panas, kita jeburkan ke minyak panas, kita masukkan dalam adonan ya, dengan tujuan biar lengket teman-teman tepungnya. Habis itu kita masukkan dalam wajan lagi. Nah, prosesnya itu bukan cuma sekali 2 kali teman-teman, 3 kali 4 kali celupnya gini. Habis ini kan dari minyak panas, karena apa? Biar kebalut ya, biar tebel. Habis itu kita celupkan lagi dari di sini adonan. Habis itu kita celupkan lagi di minyak panas. Habis lagi kita celupkan lagi di adonan. Nah, sekiranya sudah tebal, sudah kebalut, ya udah diamkan saja teman-teman. Nah, bikinlah setengah matang saja. Ya, teman-teman, setengah matang. Habis itu kita nyunduk lagi ya. Ambil 10 tusuk lagi. Prosesnya sama. Masukkan ke minyak panas dulu, masukkan ke adonan sini, dicampur, masukkan ke minyak panas sampai tebal. Habis itu diamkan dulu. Nanti sekiranya sudah 20 sunduk ya, tusuk ya teman-teman, kita jadikan satu. Berarti nggak sulit kan teman-teman, kan nggak, nanti misahnya tuh enak gitu loh. Terus habis itu 20 tusuk ya, kita jeburkan bareng di minyak panas, lalu kita masukkan ke sini lagi sekali saja, udah semateng sempurna. Tuh caranya kalau pentol goreng. Nah, dulu di Taiwan teman-teman, 5 tusuk ini aku jualnya berapa? 50 NT, keuntungan besar banget. Tapi aku dulu rasa daging sapi, karena aku sering dibeliin bosku daging sapi, nggak kemakan ya, 1 minggu 2 bungkus. Ya udah, aku bikin bakso, kadang aku bikin ya seperti ini, pentol goreng. 5 tusuk itu aku jualnya berapa? 50 NT, 25.000 uang Indonesia. Nah, nanti insya Allah di Indonesia aku juga mau jualan seperti ini teman-teman. Rasanya tuh enak banget, bener, serius, sumpah. Ketagihan aku empuk. Mari kita lihat ya, bismillahirrahmanirrahim. Kan teman-teman, lembut, matang, sempurna kan. Biasanya kalau nggak matang kan putih-putih itu dalamnya, lembut kan. Pakai nasi ini, bahan utama tetap nasi. Terus kalau bikin pempek, kalian pengen tahu? Nah, kalau bikin pempek, adonan yang sudah kalis tadi, kalian buka ya. Seperti apa ya contohnya? Ya, buka aja seperti ini, kayak cangkir ini. Dibuka seperti ini, terus dalamnya kamu isi itu teman-teman, telur yang sudah dikocok. Terus tutup rapet-rapet ya teman-teman, tutup rapi lah, bikin aja cekung gitu loh. Terus kita memanaskan air sampai mendidih. Habis itu jangan lupa airnya dikasih minyak sedikit biar nggak lengket. Nah, kalau sudah mengapung ke atas, tandanya sudah matengan. Nah, kita angkat ya, Terus ya udah, prosesnya sudah selesai gitu aja. Kita singkat-singkat saja ceritanya ya. Terus habis itu kita goreng teman-teman ya, kita goreng. Habis kita goreng, kita potong-potong. Nah, sebentar aku kasih tahu. Itu tadi empek-empek kita potong-potong gini. Nah, otomatis tengahnya kan ada telurnya, cantik jadinya. Terus habis itu sudah taruh aja dalam piring seperti ini ya, yang sudah dipotong-potong, sudah diempek-empek ya, habis digoreng. Tapi itu prosesnya juga sama teman-teman, bahannya sama. Nasi dikasih tepung aci kanji tapioka loh, dan dikasih terigu. Nah, udah ya. Terus habis itu kita bikin untuk siraman seperti ini. Kalau ini kan siramannya pakai ini,
sambal pecel ya teman-teman. Nah kalau yang empek-empek ini aslinya buat empek-empek nih timunnya ya. Timun kita potong dadu agak kayak memanjang-manjang gitu loh teman-teman ya, agak memanjang lah. Timun dipotong, cabai ini dipotong, terus kasih asem, kasih kecap manis, kasih gula merah atau gula batok, terus kasih garam, kasih penyedap rasa dikit saja. Udah, kita campur ya. Nanti rasanya enak, asem-asem, pedes, manis gitu. Terus disiramkan itu. Nah, ini tadi empek-empeknya disiram itu. Kemarin kan aku sudah itu ada tutorial. Tapi aku pakai tahu ini, nggak pakai telur dalamnya. Nah, kalau kita pakai bikin cireng, adonannya itu kita ambil sedikit bentuk lemper-lemper gitu teman-teman. Terus ambil telenan, ditaburi tepung tapioka atau kanji. Itu tadi untuk apa? Untuk gulung-gulung gitu loh teman-teman. Untuk naburi biar nggak lengket gitu kalau digoreng. Terus digoreng, udah nanti jadi cireng teman-teman. Tapi adonannya harus kalau cireng harus dikasih itu teman-teman, potongan daun bawang ya. Nah seperti itu. Kalau bikin pentol goreng sudah aku ajari seperti ini tadi, bikin cilok seperti ini, bikin pentol bakso seperti ini. Pentol bakso apa nih? Tahu. Jadi dalamnya dikasih adonan, dimasuki adonan seperti ini teman-teman. Ini dalamnya kelihatan nggak aku makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih nampak kan? Ini rukut itu loh. Bosku heboh tahu aku makan padahal udah kenyang ya. Ini teman-teman, dalamnya seperti ini. Mantap kan? Silahkan dicoba. Dan ini bagi yang untuk menjalankan usaha ini keuntungan melimpah teman-teman. Jadi modal sak dulit keuntungan sak langit ya. Silahkan dicoba. Aku saja dah rasanya kayak pengen menjalankan usaha lagi di Indonesia. Ini buku yang itu loh. Oke teman-teman, seperti ini teman-teman. Ini keuntungannya melimpah teman-teman. Jadi satu bahan nasi, bahan utama tetap nasi teman-teman ya. Jadi kayak tepung tapioka, tepung terigu itu sebagai pelengkap saja untuk pelekat ya. Hasilnya sak langit teman-teman, bisa dimasak atau dijadikan berbagai macam menu yang beda-beda. Bisa kerupuk nasi, kerupuk kentang, kerupuk tempe, bisa dijadikan empek-empek, cireng, apalagi pentol goreng, terus dijadikan cilok, pentol bakso, tahu, jadikan pentol bakso, telur. Nah, banyak kan? Berapa tuh? Coba. Bahan utama tetap nasi. Kalau kalian mau jualan, udah produknya cukup dari nasi, dijadikan bermacam-macam, ya enggak? Tuh lihat, bisa produksinya dijadikan kerupuk nasi, kerupuk kentang, kerupuk tempe, ya kan? Kalau kalian menekuni ini, usaha ini teman-teman, insya Allah sukses kalian. Karena apa? Bahannya dari nasi, bahan utama. Jadi bisa kalian semua serba bahan utama nasi. Jadi ya kayak empek-empek dari nasi, cireng, pentol goreng, cilok, terus cilok bakso tahu, terus apa lagi? Satunya tadi pentol goreng, macam-macam kan, jadi 7 apa bro? Kerupuk tempe, kerupuk nasi, kerupuk kentang, empek-empek, cireng, terus cilok. Kalau cilok ini kan bisa dijadikan 2 ya, cilok basah dan dijadikan pentol basah, pentol goreng, seperti yang aku contohkan untuk digoreng tadi teman-teman ya. Jadi pentol bakso tahu, jadi pentol bakso telur, macam-macam. Uang semua teman-teman, gaji uang. Aku rasanya pengen ke Indonesia Raya setelah tahu resep ini teman-teman. Jadi sumpah, jadi enak banget. Aku jadi dah menggebu-gebu.
Jadi intinya kita kerja di luar negeri sama menjalankan usaha sendiri itu sebenarnya kalau kita tuh sudah mempunyai pengalaman, skill, punya pelanggan banyak teman-teman ya. Seperti aku sebelum jadi TKW dulu, sebelum tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang gara-gara para nasabah mantan suami dulu. Banyak penghasilan di Indonesia menjalankan usaha. Aku menjalankan usaha nggak cukup 1, 2, 3. Jadi awalnya dari baju menjadi sepatu, sandal, tas, aksesoris, jualan menu, lontong sayur, lontong pecel, lontong kecap, aneka jajanan anak-anak, aneka gorengan, terus jualan sembako lengkap di rumah, jualan sayur fresh hasil bertani sendiri, plus kulaan di pertanian, terus jualan jajan lebaran lengkap kalau Ramadan menjelang lebaran. Nah itu teman-teman, penghasilanku lebih dari di Taiwan seharinya. Nah, karena aku jadi TKW, gara-gara ini tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang mantan suami, ibu mertua jual truk, akhirnya kurang, ya udah aku memutuskan untuk kerja ke luar negeri, nggak tahu tujuan tadinya. Diarahkan PL ku untuk ke Taiwan karena nggak libur-libur bayar hutang ratusan juta rupiah teman-teman. Nah, demi mantan suami, aku rela meninggalkan karir usaha yang aku rintis 4 tahun. Dari usia 22 tahun yaitu 2008 sampai 2012, anakku 2008 usia 1 tahun. Akhirnya ya udah teman-teman, dari nggak bisa apa-apa aku bisa mewujudkan cita-cita. Beli sawah tanah gabung kakak dulu, walaupun uangku nggak seberapa, sedikit ya bantu-bantu lah intinya. Terus terwujud rumah impian pertama, lantai 1, lantai 2 rumah samping depan jalan raya, walaupun itu di tanah ibu mantan suami. Tapi tidak-tidaknya kita juga berjuang. Aku sama mantan suami, keluarga lah, orang tua juga lah, intinya seperti itu. Setelah 1 tahun aku bikin rumah impian pertama, lantai 1, lantai 2 rumah samping depan jalan raya strategis, itu 2011 bulan 5 tertimpa musibahnya. 1 tahun kemudian 2012 bulan 4 akhirnya aku jadi TKW Taiwan yang pernah dihina orang atas pekerjaanku. Kerjaan kamu tuh TKW maksudnya babu, gaji kamu berapa, punya kamu apa, pangkat kamu apa, kelas tadi jangan melawan kelas kakap. Intinya menganggap aku tuh apa ya, kayak udah kayak tinja atau tai yang sudah diinjak-injak pakai kakinya, yang sudah tidak ada harganya lagi, seperti itu teman-teman. Tapi ya itu alasanku ya, karena jadi TKW tertimpa musibah ratusan juta rupiah melayang. Setelah mewujudkan cita-citaku saat aku masih menjalankan usaha di Indonesia dengan modal 50.000 tadinya, uang tante bukan uangku sendiri, depan baju teman-teman. Dulu tuh seneng teman-teman, sebelum tertimpa musibah tuh setiap hari aku pegangan uang. Pagi keliling dapat uang, sore keliling dapat uang, di rumah jualan sembako ibuku dapat uang. Terus nanti selingannya itu jualan sayur fresh itu tadi, terus jualan menu, lontong sayur, lontong kecil, lontong kecap, aneka jajanan anak-anak, gorengan. Nah itu kalau nggak keliling baju, sepatu, sandal, tas pagi, seperti pagi teman-teman, sore aku keliling makanan, menu. Nah seperti itu. Jadi itu seneng. Usiaku di bawah 30 tahun tertimpa musibah ratusan juta rupiah. Jadi TKW tahun 2013 bulan 3 teman-teman. Anakku balita sekarang udah gede. Itu seneng teman-teman. Walaupun aku dihina orang, itu aku setidak-tidaknya sudah mencapai cita-citaku. Pernah sukses di usia muda, terjatuh di usia muda, dan alhamdulillah berkat jadi TKW Taiwan, aku bisa sukses kembali, bisa mencapai cita-citaku kembali. Tahun 2020 bulan 10 terwujudkan rumah impian yang kedua, lantai 1, lantai 2. Atau kejadian bikin setelah uangku di bawah temanku orang Semarang, Jawa Tengah, Utamijen 266 juta itu 2019 bulan 10 di bawah. 1 tahun kemudian terus bikin rumah. Kalau yang tertimpa musibah pertama, 1 tahun setelah bikin rumah tertimpa musibah. Kebalikannya teman-teman, Allah tuh sudah apa ya, mengatur apa rencananya baik lah intinya. Jadi rencana kita itu lebih indah daripada gini maksudnya, rencana Allah tuh lebih indah daripada rencana kita. Tapi aman teman-teman, uangku 266 juta sudah dikasih 66 juta sama temanku, kurang 200 juta jalur aman sudah dibantu bosku Taiwan yang aku ikut ini, dikasih uang 35.000 ente setara 17,5 juta. Jadi udah aku datangin ke rumahnya, udah dapat tanda tangan hitam di atas putih bermateri, ada pertanggungjawabannya. Sebenarnya jatuh temponya 2021 bulan 2 tanggal 9, tapi belum teman-teman, tapi jalur aman. Semangat ya teman-teman. Nah, itu
Udah gitu saja teman-teman, nih ceritanya agak mencreng. Dan tahun 2022 bulan 7 aku juga pernah dihina orang teman-teman, tanpa aku kenal, dengan sebutan bok jelek pula. Nah, insya Allah teman-teman, nanti aku mau bikin usahaku, kalau aku tetap menjalankan usaha di bidang makanan ya, kuliner ya, rumah makan, akan aku namai bok jelek pula. Semoga nama hinaan rendahan dari orang bisa menjadikan kesuksesan aku, bisa menjadikan ladang rezeki untuk aku. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi begitu aku tahu resep ini teman-teman, rasanya aku sudah ingin menjalankan usaha di Indonesia. Gak terasa aku di Taiwan sudah mau 11 tahun teman-teman. Kontrak keempat ini sudah kerja 1,5 tahun, kurang 1,5 tahun lagi aku finish kontrak 12 tahun. Walaupun rumah tanggaku kandas teman-teman ya, aku tetap semangat berjuang demi anak. Itu aku rumah tanggaku kandas setelah bikin rumah 3 bulan teman-teman, rumah impian kedua. 2020 bulan 10 aku bikin rumah. 2021 bulan 1 aku cerai, berarti 3 bulan ya. Terus jarak 1 tahun kemudian aku diperkenalkan laki-laki yang hebat, yang yang tepat gitu maksudnya. Yang tadinya aku kira modus, ternyata tulus dan meratukan aku, intinya menghargai aku lah ya. Janji Allah tuh indah asalkan sabar, ikhlas, tanpa membalas. Jadi teman-teman ya, yang cuma melihat kontenku sepotong-potong, pasti komennya negatif. Jadi kalau lihatnya jangan sepotong-potong, dilihat dari cerita awalnya gimana ya teman-teman ya. Karena aku kadang upload semangatku itu, karena itu bukti bahwa janji Allah tuh indah. Bukannya kita tuh sombong atau pamer atau blak ya, bukan. Karena itu janji Allah tuh indah. Jangan suka merendahkan orang lain kita itu, jangan suka menghina orang lain. Bila Allah tuh sudah membalikkan sudah gini loh maksudnya, Allah tuh bila sudah kun fayakunnya Allah tuh sudah diturunkan, itu indah gitu loh. Jadi Allah itu bila berkehendak mudah gitu loh teman-teman, bagikan membalikkan telapak tangan kita gitu. Jadi posisi itu bisa gonta-ganti ya. Udah gitu saja ya, semoga bermanfaat. Intinya jangan mudah untuk menghina atau merendahkan orang lain. Cukup hidup tuh perbanyaki bersyukur, bertawakal, motivasi yang positif thinking saja, berbagi ilmu seperti ini tuh lebih indah pahala buat kita daripada kita menunjukkan tapi dengan cara menghina merendahkan orang lain. Itu gak baik teman-teman ya. Oke, apabila ada kata-kataku yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi di setiap konten-kontenku ambil positif thinking saja ya teman-teman. Jadi yang negatif buanglah, yang positif pakailah ya gitu. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Bye bye.